Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Kristi dan masih bersama dengan Prof. Suharso. Prof, tadi kita mau membicarakan bahwa mahasiswanya juga harus mendukung gitu ya kerjasama yang dilakukan oleh perguruan tinggi ini Universitas Lampung sendiri. Bagaimana Universitas Lampung memanfaatkan kerjasama yang sudah tercipta ini, Prof, sejauh ini? Jadi kerjasama yang kita bangun ini kan sebetulnya dalam rangka memuluskan jalan mahasiswa, mahasiswa dan dosen. Kita membuka kerjasama seperti Permatasari, pertukaran mahasiswa tanah air, itu kan bisa dilakukan di Indonesia ini antar perguruan tinggi mengambil mata kuliah itu bisa saja. Mahasiswa Unila bisa ngambil di ITB, ITB juga bisa ngambil ke kita atau di Makassar, itu udah bisa terjadi. Kita tahun ini saja sudah 200-an orang dari luar, dan dari kita ada 180-an orang mahasiswa yang mengambil kuliah di tempat lain, gitu, di perguruan tinggi lain. Itu sangat memungkinkan sekarang ini dengan sistem sekarang, dan itu sudah berlangsung cukup lama ya pertukaran seperti itu. Itu dalam rangka apa? Mempersiapkan SDM yang unggul. Jadi mempersiapkan SDM yang unggul, yang siap untuk bertarung di tengah-tengah kehidupan ini, yang siap memikirkan negara ini ke depan. Itu yang sedang kita persiapkan. Tugas perguruan tinggi. Jadi mohon juga nanti dibantu dari media massa juga bagaimana mengembangkan ini. Makanya kita juga bekerja sama dengan seluruh lapisan yang bagian dari pusat-pusat pekerjaan lah artinya itu program magang, kampus merdeka. Terus kita kembangkan seperti itu, mempersiapkan mahasiswa. Tapi kan jumlahnya juga terbatas. Mahasiswa kita saja ada 30 ribuan gitu kan. Bayangin 30 ribuan. Kemudian yang mau magang itu kalau tiap tahun itu bisa 7 ribuan, 8 ribuan kan. Sementara lapangan tempat magang juga belum tentu sebanyak yang kita harapkan. Nah, disitulah kerjasama itu dibangun. Nah, kerjasama dengan instansi pemerintah, instansi swasta, industri, antar perguruan tinggi, lembaga riset, dengan LIPI, dengan BPPT, ya tetap harus kita lakukan dengan perguruan tinggi di luar negeri, lembaga riset di luar negeri, itu kita lakukan. Tadi kan disampaikan oleh Kristi sekitar 246 yang kita lakukan kerjasama itu, baik dari perguruan tinggi yang top 100, yang masuk top 200, itu kita kembangkan. Kenapa ya? Dengan top 100 kita juga menjalin kerjasama untuk apa? Meningkatkan kemampuan skill dosen. Jadi nggak stagnan, dosen juga nggak bisa hanya jalan di tempat. Kalau dosennya juga punya kemampuan yang bagus, kan nular ke mahasiswanya. Apa yang diajarkan. Kalau dosennya ilmunya itu saja kan juga susah. Jadi membangun SDM ini kalau di perguruan tinggi itu meskipun dosen sudah bergelar doktor, bergelar profesor, tetap harus terus belajar. Harus adaptif ya, Prof. Iya, nggak bisa. Harus terus dia berkreatif, berinovasi. Nggak bisa stagnan di situ. Jadi doktor itu bukan akhir segalanya sebuah pendidikan. Sering orang menganggap doktor udah selesai, saya merdeka, ada doktor katanya. Bukan. Justru titik awal dia mulai bekerja, meniti karir secara profesional. Sedangkan profesor adalah pencapaian dari apa yang sudah dia lakukan, kinerja yang dia sudah lakukan. Tapi nggak berhenti di situ. Nah, apa tahapan dia tidak berhenti di situ adalah bagi perguruan tinggi itu, seorang dosen itu, ketika karya-karya dia itu bisa dipakai, bisa memberikan manfaat, syukur-syukur bisa mendapatkan hadiah Nobel. Nah, terus inovasi itu harus dilakukan, nggak bisa diam di tempat perguruan tinggi. Kita tidak boleh menjadi penonton aja ya, nggak Prof, bisa, gitu. Kalau kita mau unggul, bangsa ini harus menghadapi tantangan-tantangan seperti itu. Kalau nggak kita tertinggal. Kalau kita jalan di tempat, susah, orang berlari, ya ketinggalan jauh kita. Nah, itu yang menjadi catatan bagi kita dalam bicara SDM ini tidak mudah. Kaitan dengan kerjasama juga, ya tidak hanya asal kerjasama, tapi memikirkan apa yang dapat meningkatkan SDM kita. Berarti sejauh ini mahasiswa-mahasiswa yang melakukan praktik di luar Universitas Lampung, kayak seperti magang, PKL dan segala macamnya, itu berarti tidak ada kesulitan sama sekali ya, Prof ya? Karena ditunjang dari Unila sendiri juga ya? Secara umum dibilang tidak ada kesulitan, tidak ada kesulitan. Tapi kan kadang-kadang juga lapangan tempat magang juga terbatas. Ya tidak semua satu instansi itu tidak bisa rombongan menerima sampai 100, 200 kan nggak bisa. Paling maksimal dia menerima 15 dan sebagainya. Jadi mesti ada juga ketersediaan lapangan untuk tempat magang di Indonesia ini juga belum tentu terpenuhi semua. Kalau dihitung dari jumlah seluruh mahasiswa di Indonesia kan, dengan keterbatasan, kalaupun magang di BUMN semua, BUMD semua berapa banyak BUMN-BUMD.
Jadi kan harus tetap kita cari peluang-peluang itu untuk proses itu. Makanya disebut Baik. kampus merdeka. Yang mau magang monggo, yang nggak mau magang juga silakan. Berarti Diberi kampus kesempatan. merdeka itu menjadi salah satu solusi juga ya, Ya, Prof? solusi. Yang mau magang dengan dosennya bisa, dengan riset-riset Baik. dosennya bisa dilakukan seperti itu. Baik, tagline Unila sendiri juga bersinergi dan berinovasi membangun negeri. Apakah sejauh ini tagline tersebut sudah diimplementasikan secara baik, Prof? Menurut Prof? Ya, sosialisasi kan harus tetap berjalan. Tapi ini kan bersinergi dan berinovasi demi negeri ini kan bukan sesuatu yang baru sebetulnya. Tapi kan memang kultur bangsa kita kan. Nah, kita harus bersinergi dalam membangun sebuah cita-cita Unila menjadi top 10 kan harus bersinergi kan. Nggak mungkin seorang pimpinan harus sebagai dirijen kan yang mengatur, mengarahkan kemana Unila ini dicapai. Unila telah menetapkan dalam rensa dia top 10, ya, top 100 dari top 10 dari beberapa tahun yang lalu begitu kan. Nah, ini menjadi rujukan kita semua bersinergi untuk mencapai itu semua, gitu kan, nggak bisa enggak. Kemudian berinovasi, ya tentu dalam mencapai itu kita bicara top 10, orang lain juga mengejar gitu kan. Kalau orang lain berlari, kita jalan di tempat ya nggak tercapai juga, nggak bisa seperti itu. Makanya inovasi dalam penelitian, inovasi dalam pembelajaran, dan inovasi dalam segala hal. Itu yang harus kita lakukan, nggak bisa kita diam di tempat. Kita berharap publikasi kita 100 sudah bagus, orang lain 300 ternyata kan. Orang lain bisa menghasilkan paten 400, kita baru 100, jadi nggak bisa cukup gitu kan. Terus harus inovasi apa yang harus kita lakukan. Jadi harus tetap produktif. Baik, tadi kita membicarakan terkait mahasiswanya. Prof juga tadi menyinggung dosen juga harus berinovasi, dosen juga harus kreatif. Lalu bagaimana Prof Unila mendorong para dosen ini untuk itu berinovasi, kreatif tersebut? Apakah ada langkah-langkah dari Unila untuk membimbing para dosen tersebut, Prof? Ya, langkah-langkah Unila untuk bisa dosen itu meningkat SDM-nya, berbagai pelatihan kan meskipun dosen tetap kita siapkan. Mau jadi dosen kita ada pelatihan pekerti, bagaimana cara dia mengajar. Nah, dosen ini kan nggak semua belum tentu bisa mengajar dengan baik gitu kan, karena mereka bukan berasal dari perguruan tinggi yang memang dipersiapkan untuk menjadi seorang pengajar. Nah, kita siapkan namanya pelatihan pekerti. Workshop namanya ada AA, kalau dulu itu applied approach, peningkatan lagi. Kemudian bagaimana mereka menggunakan IT untuk proses persiapan pembelajaran. Itu kita persiapkan semua. Termasuk peningkatan SDM ini kita pun meningkatkan dana riset penelitiannya. Nggak mungkin kalau perguruan tinggi itu beda dengan SMA. Perbedaannya apa? Ya perguruan tinggi melakukan riset, kajian. Ilmu-ilmu yang diajarkan di mahasiswa itu hasil dari kajian-kajian, temuan-temuan terbaru. Nah, ini harus di backup. Maka anggaran riset juga kita harus tingkatkan. Secara internal itu harus kita lakukan. Workshop, pelatihan juga harus tetap dilakukan buat dosen, apalagi dosen muda. Yang senior juga tetap harus diberdayakan, nggak bisa stagnan. Di-upgrade ya, iya, nggak bisa, sudah selesai profesor, selesai diam di tempat juga nggak bisa, gitu. Karena akan ketinggal. Dia terus tetap mengupdate ilmu dia. Baik. Nah, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya, Prof. Semakin menarik perbincangan kita, Prof. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, karena sebentar lagi kami akan kembali. Tetaplah di Dialog Spesial.